Kali ini saya ada sedikit berbeda dari sebelumnya, karena sekarang tunggangan saya untuk event kali ini tunggangannya Aldi, karena dari perintah pusat katanya lagi ada kerjaan, pendaftaran sudah beres semua, persiapan sudah beres, tiba-tiba ada kerjaan. Ya, perintah pusat katanya gas mobilnya. Oke, kebetulan saya nggak ada mobil ya untuk event kali ini. Saya lagi prepare event buat seri 2 Kejurnas IMI. Jadi untuk DPS Challenge ini saya ngegas mobilnya Aldi, mudah-mudahan berjalan lancar, tidak ada kendala. Tapi ada sedikit berbeda track di sini. Kita nggak bisa full injek gasnya, karena saya udah coba tadi, memang disediakan tempat treknya licin banget. Apalagi ini sudah mendung, kayaknya besok hujan. Kita main sip aja lah, biar nggak ada penalti. Mudah-mudahan ada hasil yang maksimal buat untuk besok. Ikutin terus Hayo Off-Road, kita lihat hasilnya sampai hari Minggu. Mudah-mudahan ada hasil maksimal dan ikuti keseruan kami. Oke. Ini hari pertama di DPS Challenge. Kita udah survei SS4. Mudah-mudahan nggak hujan hari ini. Kita main SS4, SS3, SS2, SS1. Kalau di perkiraan hujannya jam 10, jam 11, jam 12 itu udah hujan. Mudah-mudahan lah berjalan lancar, tidak ada hujan. Karena kalau hujan ini saya start belakang, jadi kemungkinan besar treknya hancur banget. Kalau starting list hari ini start belakang, mudah-mudahan nggak hujan. Kalau nggak hujan mungkin diuntungkan lah buat start belakang. Kalau untuk nanti SS3 21 itu udah kita serahkan kepada Tuhan. Pokoknya hujan nggak hujan, pokoknya kita main semaksimal mungkin. Ikutin selalu Hayo Off-Road, lihat keseruan kita. Pastinya seru banget lah, karena ini event terbesar untuk tahun ini. Dan mungkin sebagai penutup event terbesar. Tapi masih ada event seri 2, seri 3. Dan ikuti terus Hayo Off-Road, jangan lupa saksikan terus keseruan kami. Oke, kita sekarang udah melewati satu SCS, yaitu SS4. Alhamdulillah berjalan lancar, fastest, sesuai kita harapkan. Racing line berjalan bagus.
Namun saya masih ada penyesuaian dengan mobil karena itu tunggangannya Aldi. Target untuk SCS 321 hari ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan tidak ada masalah. Jelas untuk tim kita berharap bisa dapat juara umum. Oke, ikutin terus saya dengan Hayo Offroad sampai akhir nanti. CS 4 sampai CS 3. Tadi bisa lihat teman-teman seperti apa. Dari start saya udah merasa ada yang salah, ada yang kurang pas gitu. Pas start ada suara sedikit di bawah, cuman itu udah masuk box line up, jadi udah tidak mungkin kita cek lagi. Ternyata benar udah sekitar 75% track, mau finish kurang 25%, mobilnya pecah gininya, kopel cross jointnya pecah. Jadi kalau nggak pecah tadi pases lagi. Tadi masih beruntung lah dengan keadaan seperti itu bisa second pasesnya kepala sekolah saya Mas Wahyu. Tapi sayang Mas Wahyunya kena penalti, jadi amplop pastes SCS 3 nggak cair karena nggak boleh ada penalti kalau pasesnya. Ya untuk selanjutnya SCS 2 dan 1 mudah-mudahan tidak ada masalah. Saya rasa kalau tidak ada masalah semua berjalan lancar, mudah-mudahan bisa ngejar umumnya. Kalau untuk kelasnya kita masih berharap sudah 70%, sudah punya harapan 70%. Tapi kalau untuk umum
25%. Mungkin itu, terus ikutin saya bersama Ayo Offroad sampai besok dan sampai pembagian hasil, sampai hasil keluar dan apapun itu hasilnya, itulah kerja keras kami. Oke, ikutin terus Ayo Offroad. Kalau ada mobil Jangan di garasi aja. ayo off-road. Kalau di sini, ayo kita cari pastes. Ya, masalah cuan. Kita nih kejar setoran ke sini. Bocor pasti. Ada netes tadi. Oh? Tadi pas sebelum setar ada netes. Ya.
Pasos dek. Aman. Aman. Yang sana aman nggak? Yang sana aman? Hah? Yang sana? Apa kan? Yang sana pasos. Second. Pasos kan? Nggak tahu di sini. Kalau udah pedok. Ambil dulu pedoknya. Oke, kita sekarang berada di SCS Malam, di SCS 5. Saya sedikit ceritakan yang tadi dari SCS 4, 321. SCS 4 sesuai keinginan lah, racing line bagus semua, gasnya bagus. Kita bisa passes di situ. Lanjut ke SCS 4, SCS 3 ada sedikit masalah. Ada sedikit masalah tadi. Jadi sebelum start saya udah feeling mobil ada sedikit masalah gitu, ada sedikit problem. Cuman ya udahlah, karena kita sudah masuk ke line up area, jadi memang nggak bisa perbaikan. Jadi kita paksain buat main. Tapi itu masih keraguan saya buat apakah ini benar ada kerusakan atau enggak. Jadi memang saya di sana main push banget. Jadi memang mobilnya tuh tak push banget. Jadi benar terjadi 20 meter sebelum finish kopel putus. Akhirnya metiknya bocor, kopel putus, transfer case-nya geser, metiknya retak dan nggak bisa mundur mobilnya. Setelah dicek anak-anak, katanya gigi 1, gigi 2 masih aman, cuman nggak bisa mundur mobilnya. Oke, akhirnya kita paksakan buat di SCS 2, cuman saya masih belum yakin buat bisa finish untuk SCS 2 itu. Jadi saya sama navigator runding sebelum start, kita main push atau main aman. Oke, akhirnya kita putuskan di situ main sangat-sangat aman. Ibaratnya kita cukup bisa finish saja. Jadi memang di situ saya nggak setengah pun nggak ada ngegas mobilnya. RPM paling sampai 4.000 nggak sampai, 3.000-an paling. Jadi saya kejar turunan-turunan sebisa mungkin nggak ngerem. Akhirnya masih bisa second passes. Lanjut ke SCS 1 dan kru mekanik cek dan kerusakan tidak melebar, jadi masih tergolong aman. Jadi bisa dipastikan sama kru mekanik push aja main di SCS 1. Oke, setelah itu tetap saya masih ragu di SCS 1, nggak berani full gas. Jadi alhamdulillah bisa passes dengan adanya pressure dari diri sendiri, dari mobil, dengan sangat beban banget ngegasnya. Karena kalau memang salah sedikit aja ngegasnya, retaknya matic makin melebar, mobil nggak bisa jalan. Akhirnya saya pilah mana track yang harus bisa di-push, mana yang harus main safety. Akhirnya bisa finish dan passes. Nah, ini kita lagi habis survei di SCS 5. Treknya nggak terlalu panjang, cuman ini bisa dilihat hujannya sangat-sangat deras. Kemungkinan besar kita cuman main tidak memikirkan kenceng, cuman memikirkan finish tanpa penalti. Paling itu saksikan terus, ikuti terus saya dengan Hayu Off-Road. Saksikan sampai besok hari Minggu. Apapun hasilnya, itu kerja keras kita. Oke, salam off-road. Go!
Selamat pagi. Ini hari kedua, hari Minggu. Kita lagi survei di SCS 7. Lagi survei di SCS 7. Kondisinya sisa lumpur yang kemarin sangat licin. Mudah-mudahan saya kurang sejam lagi start.
Oke, kita di hari kedua ini sudah menyelesaikan semua SCS. Alhamdulillah, tunggangannya bos saya, Aldi Adrial, Antajaya, akhirnya bisa sampai garis finish dan mengikuti seluruh SCS. Padahal baru melewati 2 SCS di hari pertama. Sekarang saya kasih tahu, metiknya jebol. Metiknya jebol, tidak bisa mundur, olinya bocor. Itu karena kemarin kopelnya putus, akhirnya kena metiknya. Jadi dari situ udah ada beban berat menurut saya. Jadi gimana caranya ngegas mobil biar bisa sampai 7 SCS. Jadi pada saat kejadian itu mobil tidak bisa mundur dan maju pun koplingnya agak berat, gininya kurang berat karena olinya udah ada netes awalnya. Jadi diperbaiki sama kru mekanik, kita manfaatkan yang ada, kita bisa lem dan ditutup dengan sebisa mungkin oleh kru. Akhirnya bisa lanjut ke semua SCS. Jadi saya sangat beruntung dengan kejadian itu kemungkinan 101 ya, 101 kejadian metik pecah masih bisa jalan. Jadi metiknya pecah itu tidak bisa mundur aja, maju gigi 1 gigi 2 masih bisa. Cuman tetap bagi saya itu beban banget untuk bisa melewati seluruh SCS. Jadi saya berterima kasih banyak dengan Antajaya, khususnya Antajaya dan Rida Giwangkara dan Lamban Garage sudah mensupport saya di event ini. Dan kedepannya saya terus belajar. Saya kedepannya membuat nyari saudara ya. Saya harus banyak teman, banyak ya, ibaratnya saya teman-teman takutnya ada bertanya, Derai kok ikut tim ini, tim itu. Sebenarnya saya fleksibel aja. Jadi kalau memang Antajaya mau sponsorin saya maju. Jadi kalau memang nggak ada, ya saya apa adanya. Tidak ikut, nggak ikut gitu. Jadi mungkin biar teman-teman semua tidak ada pertanyaan ini itu ya. Ini saya sedikit jelaskan gitu. Mungkin kedepannya saya akan bangun mobil sendiri. Mungkin saya akan gas mobil saya itu sendiri untuk mencapai titik ya, kalau bisa mencapai titik tertinggi untuk di kelas G4-nya. Seperti itu. Oke, terima kasih semua. Mudah-mudahan di hari terakhir ini, SCS terakhir, hasilnya sesuai harapan. Tapi dengan dihitungan kertas itu 90% posisi 1. Itu kita tunggu aja hasilnya sampai jam 3 sore. Apapun hasilnya itu kerja keras kami. Oke, terima kasih Ayo Off-Road juga sudah 2 hari ini bersama kita, dan tunggu hasilnya jam 3 nanti. Oke, salam Off-Road, go. Oke, ini yang kita tunggu-tunggu, hasil sudah keluar. 2 SCS hari ini berjalan lancar. Ada beberapa kendala, memang ada beberapa kendala dari SCS 6 dan 7. Tapi untung dari navigator, kru mekanik bisa membackup. Jadi untuk SCS 6 dan 7 tadi bisa di cover. Ya alhamdulillah second fastest. Hari ini second fastest sama ketiga. Jadi menurut saya sungguh keajaiban banget ya, bisa sampai saat ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari SCS pertama itu mobil 100% fit, 100% tergolong berani gaspol. Tapi
berjalannya SCS kedua atau SCS 3, kopel putus, matic pecah. Nah, dari situ saya udah berpikir tidak mungkin bisa mencapai saat ini, titik saat ini. Jadi dari situ saya sudah merasa, ya sudahlah, kita kalau memang harus pulang, pulang aja. Kita laporan ke pemilik mobilnya, karena di sini saya pinjam mobilnya. Di mobilnya rusak, metiknya jebol. Setelah laporan seperti itu, masih bisa jalan maju nggak? Masih, gaspol terus. Nah, dari situ ada sedikit semangat. Jadi anggap aja dia aja semangat, apalagi kita kan gitu, apalagi saya sendiri disuruh gaspol. Akhirnya kru mekanik semua kita obrolin, oke, kita pakai yang ada, pokoknya sebisa mungkin kita pakai sampai acaranya selesai. Pokoknya SCS-nya selesai. Akhirnya kita masih belum pede dengan mobil keadaan rusak dipakai main. Jadi saya bersama navigator setiap start selalu bilang, kita main gaspol atau main finish saja. Nah, 2 SCS pertama masih main santai. Main santai, kita sekedar finish. Itu SCS pertama. Tapi ada kendalanya. Kalau kita main finish tidak bisa mencapai saat ini. Kita harus main push. Minta izin lah sama rekan satu tim kita. Kalau poin saya bagus, apakah boleh saya pinjam matic mobil satunya buat di mobil saya? Kalau poin saya bagus. Akhirnya ada keputusan diizinkan kalau memang matic saya jebol, tidak bisa dipakai, kita akan copot matic mobil satunya. Jadi dari situ saya sangat dikasih kesempatan gitu, dikasih peluang untuk maju, untuk pokoknya didorong dari tim saya dorong saya untuk maju. Iya, dari situ saya pokoknya main dengan semaksimal mungkin, tidak ada kesalahan, dan tetap saya sampai saat tadi SCS 7 pakai matic yang jebol. Jadi sungguh keajaiban menurut saya. Kerusakan seperti itu jarang masih bisa jalan mobilnya. Jadi kalau sudah retak, bocor, tidak ketolong biasanya. Tapi untuk kali ini, menurut saya sangat-sangat keajaiban menurut saya. Dan lawan, bukan lawan ya, Mas Rehan, poin saya tuh kejar-kejaran sama Mas Rehan. Saya tuh cukup main santai, dan saya tuh ada kendala, ada tekanan atas bawah ibaratnya. Bawah itu mobil rusak, atas itu mobil dapat minjem. Nah, dari situ saya udah merasa pressure banget, main itu penuh beban gitu. Jadi pokoknya saya lapor ke Aldi, saya main sebisa saya, semaksimal saya, apapun yang terjadi itulah hasil kita. Akhirnya pokoknya kita sepakat, pokoknya gaspol apapun yang terjadi, tetap gaspol katanya. Dan main di hari Minggu 2 SCS terakhir ya second fase sama nomor 3. Itu sungguh keajaiban menurut saya bisa sampai saat ini. Mungkin kalau untuk mengulang seperti ini mungkin tidak bisa ya, nggak bisa dibilang bisa berjalan sampai finish ya. Jadi memang dengan keadaan mobil, keterbatasan mobil, kita mungkin tidak bisa finish lah kalau memang ini bukan keajaiban ya menurut saya. Jadi untuk kali ini saya berterima kasih banyak seluruh teman-teman, rekan-rekan yang membantu atau yang mensupport. Pokoknya kita luar biasa. Ibaratnya saya di sini tanpa mereka tidak jadi apa-apa. Jadi terima kasih banyak Kayu Off-Road, Antajaya, Rida, Wahyu Lamban, atau teman-teman lainnya yang sudah mensupport, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Pokoknya saya berterima kasih banyak. Pokoknya ini sangat luar biasa bagi saya. Oke, terima kasih sudah mengikuti saya dari hari pertama sampai hari terakhir bersama Kayu Off-Road. Semoga kedepannya berjalan
lancar dan baik. Ini event yang sangat besar menurut saya di tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan masih ada event ini untuk kedua kalinya dan seterusnya. Saya dengar sih bulan Agustus tahun depan bakalan ada lagi. Oke, salam off-road, go.